Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, saya lanjutkan materi yang berikutnya, ya, yakni tentang komunikasi data, komunikasi dan keamanan data. Oke, langsung saja. Komunikasi, kita tahu komunikasi adalah sebuah percakapan, ya. Tapi di sini adalah komunikasi data, di mana dalam buku ini komunikasi data diartikan adalah sebuah proses pengiriman dan penerimaan data dari dua komputer yang terhubung dalam satu jaringan, baik LAN maupun WAN, ya, baik lokal maupun jaringan luas. Kemudian ketika terjadi pengiriman melalui jaringan itu, data itu tidak langsung sampai ke tujuan, melainkan data itu dikirim kemudian berhenti dulu ke server baru ke komputer tujuan, seperti itu. Sama halnya ketika kita memasukkan user ID di Gmail, ya, kita memasukkan lewat HP kita, tetapi setelah dimasukkan atau diinputkan, password dan user ID itu akan divalidasi di server, kemudian dikembalikan lagi ke kita, seperti itu. Dan kemudian juga ketika kita mengirim email, email itu dikirim dari komputer kita, kemudian divalidasi oleh server, kemudian dikirimkan langsung ke komputer tujuan, seperti itu, ya. Nanti saya berikan animasinya. Kemudian di dalam pengiriman data itu kita mirip seperti kita mengirimkan sebuah paket, di mana kita harus menuliskan alamat, nama sampai ke tempat tujuan. Nah, di situ ada aturan-aturan seperti kita mengirimkan sebuah paket barang, gitu ya. Ada aturan harus seperti ini, seperti itu. Nah, contohnya ketika kita mengirimkan barang harus dibungkus, ya, tidak terbuka. Seperti kita ngirim rambutan, itu harus dibungkus, ya, supaya tidak tercecer. Nah, di sini kalau untuk pengiriman atau komunikasi data dalam sebuah komputer itu memiliki aturan atau yang disebut dengan protokol. Nah, protokol di sini adalah aturan-aturan yang membuat dua komputer saling mengerti satu sama lain, ya, bisa berkomunikasi. Nah, itu aturan-aturannya. Nah, aturan-aturan yang digunakan dalam komunikasi data ini adalah yang disebut TCP/IP atau Transfer Control Protocol Internet Protocol, ya. Nah, TCP/IP ini apa sih? TCP/IP ini adalah kumpulan protokol yang bekerja sama untuk menangani proses pengiriman data, di mana masing-masing protokol memiliki fungsi yang berbeda-beda. Secara keseluruhan dapat memastikan data sampai ke alamat dan dengan keadaan yang baik. Nah, seperti itu protokolnya. Kemudian TCP/IP ini memiliki kelebihan, diantaranya yaitu dapat mengkomunikasikan dua komputer yang berbeda jenis dan sistem operasi yang digunakan, ya. Kayak komputer Windows dapat mengirimkan file ke Android, ke iPhone, ke Linux. Nah, seperti itu, berbeda sistem operasi. Kemudian kembali ke protokol, TCP/IP terdiri dari 4 lapisan atau layer yang disebut. Nah, layer-layer di situ disebutkan, yang pertama itu aplikasi layer, yang kedua transport layer, yang ketiga internet layer, yang keempat adalah network interface layer, di mana aplikasi layer ini berfungsi sebagai interface antarmuka. Ya, ini yang kita hadapi seperti ini, yang kita lihat, interface antarmuka saat mengirimkan data. Kemudian transport layer itu adalah yang tidak kita lihat tapi dikerjakan oleh komputer. Yang di sini contohnya adalah mengadakan komunikasi antara dua komputer, ya, terhubung sinkron, seperti itu. Kemudian di dalam transport layer ini ada dua protokol, yakni TCP dan UDP, ya, UDP. Kemudian internet layer ini adalah protokol yang terdiri dari IP, ARP, dan ICMP.
Nah, protokol IP berfungsi menyampaikan paket data ke alamat tujuan, ya. Kemudian ICMP digunakan untuk mengirim pesan dan melaporkan jika terjadi kegagalan, gitu. Ya, kemudian network interface layer adalah berfungsi untuk mengirimkan dan menerima data dari media fisik jaringan, ya. Nah, media fisik jaringan itu ya bisa NIC-nya atau kartu jaringan, kemudian kabelnya, kemudian ada gelombang radio kalau tidak menggunakan kabel. Nah, seperti itu. Nah, kemudian proses-proses ini terjadi secara enkapsulasi dan dekapsulasi, dibungkus dan dibuka. Kayak kita ketika mengirim paket, kita membungkus. Ketika sudah sampai, maka akan dibuka sama penerimanya. Nah, itu namanya enkapsulasi kalau waktu bungkus. Tapi ketika dibuka itu namanya dekapsulasi. Nah, itu contoh untuk pengiriman data atau komunikasi data tadi. Bagaimana komunikasi data terjadi? Kemudian yang kedua adalah keamanan data. Untuk keamanan data, kita sering mengirimkan pesan lewat jaringan internet. Nah, ini banyak ya keamanannya yang kurang diyakini, ya. Diantaranya adalah banyak kejahatan, diantaranya ada spyware, kemudian ada hacking, kemudian ada cracking. Ya, tiga ini sangat mengkhawatirkan. Dimana spyware itu adalah fungsinya memata-matai. Ya, yang kedua hacking. Hacking ini adalah berusaha memasuki secara ilegal suatu jaringan dengan maksud mencuri data. Ya. Dan cracking adalah usaha untuk memasuki secara ilegal atau tidak sah suatu jaringan dengan maksud merusak atau menghancurkan file data yang disimpan di komputer tersebut, ya. Sangat jahil itu, ya. Nah, kemudian dalam melakukan pencurian data ada banyak teknik. Nah, dalam melakukan pencurian tadi ya, hacking, cracking tadi ya, itu banyak teknik. Diantaranya yang pertama tekniknya eavesdropping, yang kedua itu ada snooping, yang ketiga ada spoofing, yang keempat ada email spoofing, yang kelima ada phishing, yang keenam ada spamming, yang ketujuh ada cookies, kedelapan ada spyware, ke-9 ada adware, ke-10 ada browser hijacker. Nah, itu ya. Jadi untuk pengertian masing-masing, kalau eavesdropping itu tindakan melakukan intersepsi secara real time, langsung ya, tanpa otorisasi terhadap komunikasi pribadi seperti telepon, pesan instan, video conference, langsung ya. Kemudian kalau snooping itu tindakan mengakses data orang lain tanpa otorisasi seperti halnya eavesdropping, namun berbeda karena tidak terbatas usaha mengakses pada data tersebut dikirimkan. Kemudian yang ketiga adalah spoofing. Ini tindakannya adalah menyusup ke jaringan dengan cara memalsukan IP address. Kemudian yang keempat adalah email spoofing, adalah tindakan penipuan dilakukan dengan cara memasukkan email header seolah-olah email tersebut berasal dari seseorang dan bukan dari pengirim sebenarnya. Maksudnya kayak kita nerima WA atau email, pesannya seperti dari Telkomsel tapi itu palsu, seperti itu. Kemudian kalau phishing, nah phishing ini adalah jebakan. Phishing itu kan mancing ya. Misalnya kita mau masuk Facebook tapi halamannya bukan asli punya Facebook. Nah, ketika kita sudah memasukkan user dan password, maka kita akan kehilangan akun kita. Maka hati-hati ketika kita akan memasukkan sebuah password, baik itu email, Facebook, kemudian IG, ataupun yang berhubungan dengan email ya, yang berhubungan dengan user akun atau password, terutama bank-bank ya, yang berhubungan dengan bank, itu sangat hati-hati. Kemudian yang keenam itu spamming, adalah bentuk lain dari phishing ya, bersama, hanya menipu melalui halaman web, seperti itu. Kemudian yang ke-7 ada cookies, adalah cookies ini seperti mengirimkan
file-file teks sifatnya mengganggu, jadi langsung mengganggu kemudian mengunjungi halaman-halaman tersebut. Ya mirip-mirip seperti spyware ya. Nah ketika spyware itu, nah kemudian yang spyware itu merekam ya, merekam kemudian mencuri ya, data yang kita ketik melalui keyboard seperti itu. Kemudian kalau yang berikutnya adalah spyware. Spyware ini didefinisikan adalah program yang mencurigakan yang diinstal secara diam-diam melalui web. Nah ini sering kita tidak sadar. Ketika kita download saja, oke. Nah itu tidak sadar kita telah menginstal sebuah spyware ya. Kemudian adware ini ya bentuk lain dari spyware. Kalau spyware itu memata-matai kalau ini sifatnya seperti iklan seperti itu ya. Ketika kita menginstal sebuah aplikasi dan kita tidak tahu itu adalah iklan, nah seperti itu. Misalnya ketika belanja online, nah, kita ditipu dengan barang murah, kita ambil, nah, kita ditipu. Kemudian ada browser hijacker. Nah, browser hijacker ini adalah pembajak browser. Ya, ini keras ya ini ya. Ini adalah dilakukan orang-orang yang sudah mahir dalam bidangnya. Itu. Kemudian teknologi keamanan data. Yang terakhir ya, yang ketiga itu ada teknologi keamanan data. Itu ada namanya seperti pengamannya ya. Supaya aman, yang pertama ada perangkat yang namanya firewall. Firewall ini adalah perangkat yang digunakan untuk membentengi suatu jaringan, mengamankan gitu ya. Seperti kalau kita punya rumah itu harus ada pagar. Pagar-pagarnya itu, pagarnya sekuat apa sih gitu, bisa ditembus siapa. Nah itu. Kemudian berikutnya ada enkripsi. Nah enkripsi ini penyandian. Jadi ibaratnya kita menulis selamat pagi, tapi yang tertulis itu bukan selamat pagi, bisa angka-angka, titik-titik, nah seperti itu. Jadi sebelum sampai ke penerima yang sah itu tidak bisa dibaca seperti itu ya. Kemudian habis ya, nggak ada lagi. Jadi teknologi pengamanan ada dua, yaitu firewall dan enkripsi. Nah itu saja mungkin ya, sisanya bisa dibaca, atau nanti jika ada pertanyaan boleh di komen atau langsung ke WA saya secara pribadi ya, supaya nanti bisa mendapatkan kejelasan. Itu saja, terima kasih, semoga bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.